sederhana, tapi di dalam masuk ke dalam perasaan saya, pikiran saya itu luar biasa gitu loh. Jadi membuat saya itu kayak bersemangat. Oh, kalau saya ada waktu, saya mau benar-benar belajar Quran. Masya Allah. Dari situlah saya timbul rasa keinginan yang sangat untuk saya. Ya Allah, kalau saya diberi waktu, saya mau belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis spesial Ramadan yang insya Allah akan tayang di setiap hari Kamis pada bulan suci Ramadan yang pastinya di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini berbeda dari pengajian Kamis Manis biasanya karena kita kehadiran bintang tamu, yaitu ada Mbak Faye yang akan memberikan pengalamannya, sharing-sharing mengenai kecintaannya terhadap Quran, perjalanannya menuju cintanya yang cinta sekali dengan Al-Quran. Baik, saya Syifa Aulia sebagai host yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nanti, dan alhamdulillah sudah hadir di sini adalah Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora, yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora ini akan menghidupkan, mencerahkan, dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang sudah Syifa sampaikan tadi, kita mendatangkan bintang tamu, yaitu Mbak Faye. Assalamualaikum Mbak Faye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Faye diberikan kesehatan dan juga nikmat waktu sehingga bisa datang di sini dalam acara Kamis Manis spesial Ramadan. Nah, sebelum itu kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan tausiah singkatnya di awal sebelum kita mendengarkan sharing-sharing dari Mbak Faye. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali di Kamis Manis spesial Ramadan ya Syifa ya. Betul. Kita sudah berada di hampir penghujung Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini anak tangga yang kita akan sampai ke puncaknya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat nantinya Lailatul Qadar, yang mendapat berkah Ramadan, dan mudah-mudahan kita keluar dari madrasah atau sekolah Ramadan ini atau rutinitas Ramadan ini kita kembali seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan seperti itu. Kembali pengajian Kamis Manis ini yang diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora. Saya sebagai Ketua Majelis Taklim ingin agar pengajian ini memberikan pencerahan tersendiri buat kita, memberikan kebahagiaan, memberikan wawasan yang luas terhadap Islam sehingga kita bisa mengenal Allah sebagai Tuhan kita, kita bisa mengenal Rasulullah sebagai qudwah kita, sebagai teladan kita. Dan terutama khususnya pada bulan Ramadan ya Syifa ya, kita punya slogan gelorakan cinta Quran. Mudah-mudahan di sini kita terus bergelora dengan Quran kita terus berharap kepada Allah supaya kita dipertemukan Allah sebagai ahlullah ya, yaitu sebagai keluarga Allah, ahlul Quran, ahlullah. Keluarga Allah yaitu orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, alhamdulillah nih udah ada Mbak Faye ya. Masya Allah nih perjalanan Mbak Faye begitu banyak prosesnya ya sampai bisa menjadi seperti sekarang. Mungkin kita melihatnya Mbak Faye yang sudah rapi berhijab ya, yang sudah istiqomah, yang insya Allah kita doakan terus bertambah ketakwaannya ya. Amin. Tapi kita belum tahu nih sih Pak, bagaimana Mbak Faye dulu prosesnya cinta Quran gak sih dulu Mbak Faye gitu, atau dulu Mbak Faye gimana sih sama Quran, inget Quran gak gitu, atau
sama sekali nggak inget gitu. Mungkin hatam Quran juga nggak kepikir ya dulunya. Tapi mungkin bertambahnya proses keimanan, bertambahnya ketakwaan ya, bertambahnya pemahaman Islam. Mbak Fe ini terus mencoba untuk dekat dengan Al-Quran ya. Jadi sebagaimana Allah berfirman bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah yang akan menjaga Al-Quran ini. Termasuk menjaga orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadi insya Allah orang yang mencintai Al-Quran itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sama-sama dengerin ya Sipa. Iya. Nanti Sipa boleh bertanya, boleh sharing. Bahkan Ustazah kadang merasa subhanallah ya, perjalanan hidupnya itu luar biasa berliku gitu. Tapi insya Allah dari liku-liku ini menghasilkan kemanisan iman, gitu. Manisnya iman, insya Allah. Iya, Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah atas tausiah singkatnya. Baiklah pemirsa yang di rumah pasti sudah pada penasaran kan bagaimana kisah hidup dari Mbak Fe ini agar menjadi dekat dengan Quran dan cinta dengan Quran. Kita dengarkan sharing dari Mbak Fe. Silakan Mbak Fe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah dan terima kasih Sifa. Saya berkesempatan datang ke ini studio ya, untuk berbagi dan insya Allah apa yang saya sampaikan atau pengalaman saya ini bisa menjadi bahan untuk motivasi agar kita selalu dekat dengan Al-Quran dan semangat untuk selalu tilawah dengan Quran dan kalau tahu terjemahannya itu apa? Tadabur Quran gitu. Jadi itu akan membuat hidup kita itu di dunia itu lebih bahagia karena kita selalu dekat dan ingat dengan Allah. Karena ya yang saya tahu juga kita harus selalu berzikir kepada Allah dan itu dengan cara membaca Quran ya. Masya Allah. Jadi sharing saya ini awalnya itu dari mulai apa ini Ustazah kalau boleh tahu? Mungkin proses Mbak Fe ya. Dulu pertama pengen baca Quran gitu. Kan dulu waktu masih muda-muda ABG pengen deket Quran nggak Mbak Fe? Kalau dulu dari kecil ya memang kan belajar. Orang tua saya ini memanggil guru ngaji untuk privat belajar, gitu ya? Iya, privat datang ke rumah untuk belajar baca Quran. Dan sekolah saya di SD itu sekolah biasa, jadi memang ada pelajaran ilmu agama Islam, tapi di situ pun saya juga tidak karena masih usia yang sangat kecil dan tidak tahu apa pentingnya gitu ya, pentingnya baca Quran, cuman hanya sekedar untuk memenuhi keinginan orang tua aja. Jadi sampai saya besar itu SMA dan kuliah itu saya nggak pernah baca Quran khusus ya, karena kan guru ngajinya cuman sampai sekolah dasar aja Ustazah. Dan kemudian saya mulai dekat dengan Quran itu setelah saya mengalami sakit ya. Jadi saya itu pada waktu itu setelah saya melahirkan anak saya, itu saya ternyata divonis penyakit kanker. Kemudian dari situ saya pergi ke berobat ke Malaysia. Dan di sana itu kebetulan saya tinggal di rumah kakak ipar saya. Dan ternyata di kakak ipar saya itu karena saya jauh dengan keluarga ya, dengan anak saya juga, karena pengobatannya lumayan lama. Jadi mereka semua juga udah pulang. Jadi saya kadang-kadang di saat saya sendiri itu, saya punya banyak waktu. Jadi saya habiskan untuk membaca buku-buku agama, buku-buku Islam khususnya ya. Nah itu membuat saya jadi baru tahu ternyata apa yang selama ini itu saya cari, kayak ketenangan dalam hidup, terus kan kalau lagi sakit itu selalu ada rasa cemas kan, kayaknya sebentar lagi udah mau meninggal gitu. Jadi
pada saat itu saya setelah membaca banyak buku itu, saya baru ada perasaan atau keinginan saya itu harus tahu tentang Islam. Saya harus tahu tentang agama yang saya Anut gitu. anut dari lahir ya. Iya. Karena selama ini nggak pernah serius gitu untuk belajar. Sambil lalu aja gitu ya. Iya, karena Agama itu sambil lalu iya, aja gitu. Karena kan memang terlahir dengan Islam. agama Islam. Jadi nggak pernah untuk mencari tahu gitu. Taunya hanya ya udah agama itu baik gitu, tapi nggak pernah tahu apakah itu ibadah itu untuk apa, terus kenapa kita menjalankan ibadah dan nanti akhirnya kita meninggal itu mau kemana itu saya nggak terlalu serius. Ini belum terpikir deket sama Quran ya Mbak Fe ya? Belum, maksudnya udah interaksi sama Quran belum? Udah misalkan mengkaji apa sih Quran itu isinya gitu. Terus Belum. hatam juga belum pengen hatam Quran gitu. Misalkan Ramadan datang pengen hatam Sampai Quran. saya sakit itu saya belum. Belum ya? Belum. Jadi setelah pas saya sakit itu, kemudian saya merasa saya sendirian gitu, dan saya merasa karena penyakit saya cukup berat pada waktu itu, dan saya merasa sebentar lagi juga saya akan meninggal gitu. Jadi saya mempersiapkan diri untuk meninggal tuh saya harus ngapain gitu. Bawa apa gitu ya? Iya, saya bawa apa? Menghadap gitu. Allah Jadi gitu. akhirnya di situ saya baru setelah saya membaca buku ternyata Islam itu indah sekali dan Masya Allah. dan kebetulan kakak ipar saya itu hanya memberi kadang-kadang itu cuman quote yang diambil dari Quran, tapi menurut saya loh, saya itu baru dengar gitu. Jadi Baru kayak tahu gitu ya? Baru tahu kok itu dari mana? Gitu. Saya tanya sama kakak saya itu, Mbak ngomong kayak gitu dari mana? Itu ada di dalam Al-Quran. Iya. Kok Al-Quran ternyata ini ya bagus banget ya isinya gitu. Lebih bagus daripada buku-buku yang saya baca kemarin loh. Waktu saya sakit kan saya baca buku-buku agama gitu, buku Islam. Tapi ternyata yang quote yang diambil dari Quran itu sederhana, tapi di dalam masuk ke dalam perasaan saya, pikiran saya itu luar biasa gitu loh. Jadi membuat saya itu kayak bersemangat. Oh kalau saya ada waktu, saya mau benar-benar belajar Quran. Masya Allah. Dari situlah saya timbul rasa keinginan yang sangat untuk saya. Ya Allah, kalau saya diberi waktu, saya mau belajar Quran. Sampai sekarang nih Mbak Fe ya. Ya. Jadi prosesnya nih Siva kalau tahu Mbak Fe seperti apa, subhanallah ya. Sampai sekarang nih Mbak Fe terus menghafalkan Quran. Jadi bukan cuma baca. Ya, di samping setiap Ramadan selalu hatam ya Mbak Fe ya. Sekarang udah berapa tuh? Berapa kali hatam kalau Ramadan? Tahun sebelumnya itu hanya 1 kali. Itu pun karena saya kan membaca Qurannya kan nggak lancar. Tapi pada suatu hari itu ternyata saya bisa lancar gitu tanpa saya sadari. Dan kemudian saya itu waktu dulu sih saya lihat orang baca Quran, bisa ya? Bisa gitu karena huruf Arab menurut saya itu bentuknya hampir sama, cuman beda titik di atas atau di bawah gitu. Tapi bacanya kan beda gitu, nun atau ba gitu kan. Tapi pada saat saya baca terus-terusan itu ternyata mungkin karena Allah mudahkan, jadi saya nggak sadar sendiri, teman saya bahkan yang sadar, loh Fe, lo bisa baca Quran? Oh iya ya, bisa ya? Itu membuat saya lebih semangat lagi dan kemudian setelah itu ya bisa 2 juz, 3 juz gitu. Masya Allah. Ya Masya Allah, makanya saya juga nggak, itu beneran di luar di luar dugaan gitu, di luar mimpinya juga kali ya Mbak Fe ya. Nggak pernah, maksudnya mungkin karena dulunya kehidupannya mungkin yang tidak dekat dengan Al-Quran. Ya dan lingkungan kan, lingkungannya. Sebelumnya juga kan, jadi memang perlu kita punya lingkungan yang baik yang ya. saling mendukung untuk selalu dekat dengan Quran. Karena kalau misalnya kita dekat dengan orang-orang yang mencintai Quran juga itu termotivasi, kita terbawa selalu terbawa. untuk kemana-mana itu pergi bawa Quran gitu. Misalnya kayak saya suka misalnya pergi agak lama gitu beberapa hari gitu, dulu sih mana ingat gitu. Iya, boro-boro gitu ya. Boro-boro bawa Quran gitu. Bawa Quran. Alhamdulillah. Jadi ternyata Mbak Fe untuk ke suami, ke anak-anak juga jadi punya konsep nih ya.
mungkin punya konsep nih anak-anak harus gimana nih lebih baik dari Mbak Fe apa gimana, apa harapannya apa. Karena yang saya lihat nih Mbak Fe semangat untuk menghafal Quran, semangat untuk membaca Quran ya. Walaupun betul. semuanya kan pasti berproses ya. Iya. Tapi insya Allah Mbak Fe dengan teman-teman nih saya lihat udah punya progres yang bagus. Dari yang berusaha melancarkan, kemudian memahami, kemudian insya Allah akan sampai puncaknya yaitu apa? Mencintai. Jadi kalau udah cinta kan nggak ada beban ya, Mbak Fe ya. Kalau udah cinta tuh udah enak aja mau baca Quran kapan, nggak jadi beban gitu. Jadi benar-benar membacanya itu dengan perasaan yang bahagia. Iya. Bahkan kadang-kadang kayak ada rasa itu sebelum baca aja rasanya kayak ada rasa bahagia gitu. Sebelum baca Quran. Jadi memang kayak jadi kan kita yang membutuhkan itu. Karena di saat kita membaca itu mungkin Allah kasih kebahagiaan itu yang kita nggak bisa menjelaskan bagaimana perasaan itu, tapi itu kayak Allah beri kebahagiaan itu yang beda dengan misalnya kita bahagia dengan kegiatan yang lain tuh beda. Mungkin itu yang ketika kita mencari Allah dengan kita berzikir, Allah kasih ketenangan itu. Itu beneran saya dapatkan juga. Iya. Jadi pengalaman ya mungkin setelah saya tahu bahwa di Quran itu banyak sekali ilmu dunia, bahkan yang tadinya saya rasa itu kita dapatkan dari ilmu sains atau apa, itu ternyata semuanya itu adanya Di dari Al-Quran. Ya. Masya Wah, Allah. Masya Allah nih Mbak Fe. Cuma mau nanya dong, dengan proses sampai saat ini nih Mbak Fe, ada nggak sih ujian-ujian yang datang atau godaan-godaan yang membuat Mbak Fe tuh menurun gitu Mbak Fe, untuk bangkit lagi, mencintai Quran lagi, itu ada nggak Mbak Fe ujian-ujian yang datang gitu? Kalau ujian seperti itu mungkin karena nggak terlalu ini ya. Buat saya mungkin menghafal. Kalau menghafal itu ya ujian, karena di saat kita menghafal itu sebenarnya itu kan mudahnya kita mengingat Quran itu bukan dari kalau kita cerdas atau kita pintar atau gimana, itu juga Allah yang kasih. Jadi ketika kita bersihkan hati dan kita lebih kayak mempersiapkan diri kita untuk menghafal itu jauh lebih cepat daripada misalnya kita harus hafal nih karena mau setoran ke ini, itu nggak efektif. Dikejar target gitu ya Mbak Fe ya. Target itu harus begini, nggak harus efektif. begitu. Tapi kalau memang kita udah mempersiapkan, itu kita jauh lebih cepat untuk menghafalkannya. Wah, Masya Allah, sampai Jadi menghafal emang udah perlu ya Mbak waktu. Fe. Betul. Perlu waktu khusus gitu. Terus Mbak Fe, kan nih Mbak Fe mudah-mudahan nih kalau yang saya lihat nih Mbak Fe sebagai pelopor ya. Pelopor ngajak teman-temannya untuk ikut kajian, untuk cinta Al-Quran. Yang pastinya kalau ikut kajian diajak untuk cinta Quran pastinya. Pasti, kan. Karena ya. memang di isi kajian itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Nah ini Mbak Fe kenapa punya semangat untuk ngajak teman-teman, untuk ngajak saudara, untuk ngajak tetangga supaya mengerti Islam, paham Islam. Pasti Mbak Fe punya istilahnya punya sesuatu yang Mbak Fe rasakan dalam diri Mbak Fe ya. Pengen apa nih sebenarnya gitu. Kok mau gitu ngajak teman-teman ngadain pengajian, ngadain wisata, yang wisatanya itu juga nggak sia-sia, tapi bagaimana mengingat Allah, ya, bagaimana mengingat Al-Quran gitu. Ya pada puncaknya itu ketika saya sakit dan saya rasa hidup saya nggak lama lagi gitu. Karena kanker ya Mbak Fe ya? Ya karena kanker, dan pada saat itu ada benjolan.
wabarakatuh.